Everyone on this plane is about to die, including me. I'm Franklin Fox. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Franklin Fox, kita panggil saja Fox, yang kebetulan baru masuk kerja hari pertama sebagai seorang petugas tiket masuk, di mana Fox ini langsung mendapatkan kenalan sesama penjaga tiket bernama Jala, tidak pakai ang, yang menolongnya ketika sedang dimarahi oleh atasan karena terlambat kerja. Yang setelahnya itu Fox bahkan berhasil mendapatkan nomor telepon sekaligus mengajaknya kencan tepat nanti malam. Tonight, Coogan's at 7. Think he shit you up too? Faktanya Fox bukanlah seorang petugas tiket asli, melainkan menyamar menjadi petugas untuk bisa bertemu langsung dengan sang pemilik acara yang bernama Anton Borel yang akan memperkenalkan produk kesehatan terbarunya. Ketika Anton akan naik panggung, Fox langsung mencegatnya untuk meminta izin wawancara setelah acara selesai. Yang disitu Fox sempat melihat cincin unik yang dilepaskannya dan dimasukkannya ke dalam saku, entah cincin apakah itu. We must Fox rela menunggu demi bisa mewawancari orang nomor 1 di bidang teknologi tersebut. Anton Borel sendiri merupakan seseorang ahli di bidang teknologi dan kesehatan, di mana produk terbarunya adalah sebuah gelang kesehatan yang dinamai dengan Trendband, sebuah perangkat yang mampu menguasai kesehatan mental, psikologi, dan fisik seseorang, mengelola pola hidup sehat, mengingatkan kapan harus makan, tidur, termasuk boker, dan mengingatkan kapan harus beribadah untuk menjaga kesehatan mental, menjaga kesabaran, mengontrol hawa nafsu, memperbaiki adab dan etika supaya bisa terus ingat bahwa di dunia ini hanyalah sementara. See the new taser? No, good. Tanpa semua orang sadari, salah satu penyusup yang menyamar sebagai security dan bermaksud untuk membunuh Anton dengan alasan bahwa gelang kesehatan tersebut berpotensi mengontrol umat manusia, di mana Fox secara kebetulan berhasil menyelamatkan Anton dengan cara mendorongnya menggunakan meja. Pihak panitia pun berterima kasih kepada Fox dan tidak akan mempermasalahkannya perihal keberadaannya di gedung ini. Yang ketika beliau pergi, Fox tak sengaja menemukan cincin milik Anton yang sepertinya terjatuh saat insiden tadi dan tidak sempat mengembalikannya karena Anton sudah keburu pergi. Fox pun mengamati cincin tersebut dengan seksama, yang ketika dia tekan bagian mata cincin berwarna hitamnya, tiba-tiba Well, I'm gonna have to hold on to it. All right? Yeah. ya, begitulah. Fox benar-benar terkejut saat waktu mundur beberapa detik tepat saat dirinya sedang berbicara dengan pihak panitia, sehingga sudah jelas bahwa cincin ini bukanlah cincin sembarangan seperti cincin-cincin konvensional pada umumnya. Tiba di kafe, Jala belum juga muncul sehingga Fox yang masih penasaran pun kembali memeriksa cincinnya, yang setelah beberapa kali melakukan uji coba, Fox akhirnya berhasil mengambil kesimpulan bahwa cincin ini sepertinya dilengkapi dengan semacam teknologi canggih yang bisa memutar waktu sekitar 57 detik ke belakang dan bisa digunakan lagi apabila proses reload atau pengisian ulang sudah selesai, yang ditandai dengan perubahan warna mata cincin dari warna putih ke warna hitam. This is crazy. Tak lama Jala pun datang sesuai janji, dan seperti sudah bisa Anda tebak, hubungan mereka langsung berlanjut ke jenjang renjang yang membuat keduanya sepakat untuk membuat komitmen bersama. Kikuk, 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 kikuk. Selanjutnya, mari saya perkenalkan Anda dengan sosok bernama Torenson, seseorang pengusaha farmasi yang bisa dibilang merupakan saingannya Anton Borel. Dengan munculnya produk gelang kesehatan milik Anton, maka perusahaan farmasinya mengalami penurunan omset akibat obat-obatan yang tidak laku di pasaran.
Dari video pencobaan pembunuhan Anton, Sorensen tertarik dengan sosok Pok yang tiba-tiba muncul bak pahlawan. Menurutnya, itu hanyalah settingan dan bagian dari strategi marketing supaya produk gelang kesehatannya dikenal oleh masyarakat. Sehingga Sorensen mengurus anak buahnya yang bernama Carpet atau kita panggil saja Udin, supaya lebih mudah diingat untuk menyelidiki siapakah gerangan si Pok ini. Dan jika terbukti semua itu settingan, maka mereka bisa memanfaatkan Pok untuk menjadi saksi demi bisa menjatuhkan perusahaannya si Anton. Fuck Burrell. Kembali ke Pok dan Jala yang baru bangun pagi, Pok sudah mendapatkan kesialan ketika mobilnya diderek gara-gara parkir di pinggir jalan. Padahal itu adalah sebuah mobil pertama dan satu-satunya yang dimilikinya, sehingga Pok menggunakan cincin saktinya untuk memundurkan waktu. Tetapi karena cincin ini memiliki keterbatasan waktu, yaitu hanya bisa membawa ke 57 detik ke belakang, maka berkali-kali Pok mencoba, dia tetap gagal mencegat kendaraannya. Wait! Disinilah awal Pok memaksimalkan kekuatan cincin ini, di mana Pok nekat pergi ke kasino untuk bermain judi yang dengan cincin yang bisa memundurkan waktu tentu saja memungkinkan Pok untuk menang dalam setiap permainan, bahkan berhasil meraup banyak uang melebihi harga mobil yang diderek tadi. 15, black. Okay. There you go. Kemenangan sempurna yang diraihnya tentu saja memancing kecurigaan pihak keamanan kasino, sehingga Pok dicegat di parkiran, bahkan sempat dipukul dari belakang. Namun seseorang mencoba untuk menyelamatkannya, yang orang tersebut tidak lain adalah Udin yang diutus oleh Sorensen untuk merekrutnya. Sempat melakukan pendekatan secara persuasif, Pok nyatanya sudah lama menaruh kebencian kepada perusahaan permasinya Sorensen, sehingga tawaran untuk bergabung di perusahaannya pun langsung ditolak mentah-mentah oleh Pok. Akan tetapi Udin tetap memberikannya kartu nama apabila suatu hari nanti Pok berubah pikiran. Setibanya di kosan, Jala datang untuk berkunjung, yang di sini akhirnya terungkaplah alasan kenapa Pok sangat membenci Sorensen dan perusahaannya. Ternyata saudara perempuan Pok meninggal akibat overdosis obat bernama Junesten, sejenis obat golongan pereda rasa nyeri yang biasa diberikan pada korban kecelakaan dan luka berat. Awalnya Pok tidak mempermasalahkan hal ini karena menganggap jika kematian saudarinya adalah akibat dari kesalahannya yang sudah kecanduan, yang sudah tidak ragu-ragu lagi mengkonsumsi obatnya. Tetapi ketika Pok mendapat informasi tentang perusahaan farmasi Sorensen yang kebanyakan ilegal dan tidak lulus BPOM, disitulah Pok mulai menaruh dendam dan berupaya untuk menyuarakan pendapatnya dengan cara menulis artikel yang berkaitan tentang kesehatan. I decided I'd use my non-writing talents to make... You're an activist. Selesai menceritakan masa lalunya, Pok pun ingin menunjukkan sebuah hadiah untuk Jala yang meskipun baru resmi pacaran kurang dari 1 kali 24 jam, namun Pok yang sudah terlanjur cinta pun ingin memberikan sebuah hadiah spesial, yaitu sebuah mobil sport mahal yang dibelinya dari hasil bermain judi tadi siang. Saat itulah Pok mendapatkan panggilan telepon dari Anton sekaligus mobil jemputan yang akan membawanya ke kantor. Sesampainya di lokasi, Anton langsung mengucapkan rasa terima kasihnya atas tindakan berani Pok yang telah menyelamatkan jiwanya, dan hari ini dia akan menepati janji untuk diwawancari oleh Pok sesuai dengan permintaannya pada hari itu. Selesai tanya jawab seputar produknya dan seputar dunia kesehatan untuk bahan tulisannya, kini Anton mengajak Pok untuk membahas sesuatu yang lebih berat dan lebih mendalam lagi, perihal visi dan misi untuk masa depan, bahwa gelang kesehatan dipasarkan saat ini hanyalah langkah awal untuk sebuah terobosan baru yang akan mengubah sejarah manusia, di mana proyek ini tidak hanya akan menjadi solusi kesehatan dan mengobati penyakit, melainkan akan menjadi pencegah akan terjadinya penyakit itu sendiri. Bahkan insiden kecelakaan, cedera, dan lain-lainnya bisa diatasi oleh proyek rahasia yang masih dalam tahap uji coba ini. Anton tidak menjelaskan lebih jauh tentang proyek apa ini, tetapi dia menceritakan sedikit tentang awal muawal dirinya memiliki gagasan seperti ini, bahwa beberapa tahun yang lalu Anton tak sengaja menemukan zat yang mengandung partikel kuantum yang disinyalir mampu memanipulasi ruang dan waktu, di mana Anton percaya bahwa dengan beberapa penelitian dan uji coba, maka zat ini akan bisa menjadi solusi terhadap beberapa masalah, terutama untuk kesehatan. Karena jika kecelakaan bisa dicegah, maka cedera tidak akan ada rasa sakit.
tidak ada rasa sakit hati, maka pengobatan alias obat-obatan tidak akan lagi dibutuhkan. In order to eliminate accidents, I just kept it secret and kept experimenting. No pain, no need for medication. And you have one? Sejak pertemuannya dengan Anton yang visioner dan melihat jauh ke depan, Pok menjadi ketularan cerdas dengan akan menerima tawaran Samsul untuk bertemu dengan Turenson, di mana rencananya Pok akan berpura-pura gabung dengan perusahaan farmasinya dan menyelidiki di dalam tentang bukti-bukti kuat yang akan menghancurkan perusahaannya demi untuk bisa membalas dendam kepada orang yang telah bertanggung jawab atas kematian saudarinya. Change of heart. Tiba waktu pertemuan, Turenson langsung to the point dengan menawari Pok untuk menjadi penulis pribadinya yang akan bertugas untuk membuat artikel yang berisi tentang hal-hal baik dari perusahaan farmasinya, di mana Pok yang tidak bisa menahan emosi akan kematian saudarinya pun nekat membugam wajah Turenson, akan tetapi langsung diperbaiki dengan cara menekan cincinnya untuk memundurkan waktu. A lucky streak, like nobody's business. Calvert. Turenson sudah mendapatkan informasi dari Samsul mengenai bakat alami Pok yang katanya memiliki keberuntungan yang seolah bisa memprediksikan apa yang akan terjadi, di mana Turenson memberikan semacam tebak-tebakan dengan imbalan akan menerima Pok di perusahaannya dan akan memberikan upah dengan gaji sebesar 100 juta dolar atau sekitar 1,4 miliar per bulan jika Pok bisa menebak apa yang akan terjadi setelah Turenson bersiul. Dan ya, metode yang Pok gunakan cukup simpel. Pertama, Pok hanya perlu menjawab asal-asalan dan mengingat apa yang terjadi setelah Turenson bersiul, kemudian menekan cincinnya untuk memundurkan waktu dan hanya tinggal menjawab benar sesuai dengan apa yang dilihatnya tadi. Okay, if you can do it right now, let's have some fun. It's not bad, huh? Alhasil, Pok langsung masuk kerja di hari itu juga, bahkan mendapat ruangan kerja khusus lengkap dengan wanita penghibur yang sengaja diutus untuk menggoda Pok supaya mau mengungkapkan tentang rahasia di balik aksinya yang menyelamatkan Anton sekaligus menjelaskan tentang bagaimana dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Karena Pok adalah lelaki setia dan kurang suka dengan agresif-agresif, sehingga jebakan pertama Turenson pun gagal untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Goddamn Boy Scout. Sehingga rencana kedua pun dijalankan, yaitu dengan mengajak Pok dan Jala liburan bersama sebagai bagian dari pendekatan secara persuasif. This night, probably gonna be on TikTok. Check my wristwatch, I've been lit, stop. Tiba di Miami, Turenson langsung mengajak Pok ke kasino, di mana kasino tersebut adalah milik temannya Turenson untuk mengamati track apa yang Pok pakai untuk bisa menang dalam setiap permainan. Namun kamera CCTV tak menangkap apapun yang mencurigakan, sehingga cara ini belum berhasil untuk mengungkapkan rahasia di balik keberuntungan yang Pok miliki. Saat mereka sedang berkumpul dan mengobrol bersama, tiba-tiba saja ada pria asing yang datang menembak Turenson dan dua anak buahnya termasuk Jala, sehingga Pok dengan cepat menekan cincinnya. Impressive, Mr. Fox. But the secret to success. Ya, Pok berhasil mencegah pria asing itu sehingga kejadian barusan tidak menjadi kenyataan. Diketahui bahwa pria asing itu adalah suami dari seorang wanita bernama Susan. Susan adalah mantan karyawan Turenson yang meninggal akibat kecanduan obat jenis Ten, sehingga Pok akhirnya mendapat celah untuk bisa mendapatkan bukti kebusukan Turenson, yaitu dengan cara meminta berkas-berkas milik Susan. Sayangnya berkas-berkas penting Susan tersebut tersimpan dengan aman di dalam berangkas dijaga ketat oleh sekretarisnya, sehingga Pok harus memikirkan cara yang tepat untuk bisa mendapatkan berkas tersebut tanpa diketahui oleh siapapun. Turenson pun menemui Pok untuk mengucapkan terima kasih atas kejadian tadi malam, di mana Turenson mengajak Pok keluar menggunakan mobil Ferrari menuju ke sebuah tempat asik-asik, sekaligus ingin memberikan mobil Ferrari tersebut sebagai hadiah atas apa yang telah dilakukannya. Dan ya, ada udang di balik batu. Turenson rupanya ingin merusak kehidupan Pok dengan cara menghancurkan hubungannya dengan Jala, sehingga Turenson sengaja merekam perbuatan maksud itu lalu mengirimkannya ke Jala. Pulang ke rumah, Pok langsung terlibat pertengkaran hebat dengan Jala mengenai kejadian barusan, di mana mereka berdua tak sengaja jatuh ke dalam kolam. Dan ya,
Jala tak sengaja menyentuh cincinnya sehingga membuatnya ikut mundur ke 57 detik sebelum jatuh ke dalam kolam. Sehingga karena sudah terlanjur, Pok pun terpaksa jujur mengenai keberuntungannya selama ini yang tidak lebih berasal dari hanya sebuah cincin. Merasa dibohongi, Jala pun pergi meninggalkannya sendirian. Sehingga Pok yang sudah muak pun langsung pergi ke kantor Tironson dengan maksud untuk mengambil berkas-berkas milik Susan yang menjadi bukti semua kebusukan Tironson. Namun si asisten menolak untuk memberikan password berangkasnya. Sehingga Pok menodongkan sepucuk pistol yang justru malah membuatnya tidak memanggil penjaga. Franklin. Kali ini Pok tak segan-segan menembak paha si asisten agar mau jujur tentang passwordnya. Yang setelah dicek, kali ini dia memberikan password yang benar sehingga Pok hanya tinggal mundur lagi ke belakang dan menunggu si asisten pulang untuk bisa membuka berangkasnya secara diam-diam. Setelah semua bukti berhasil didapatkan, termasuk video rekaman saat Tironson membunuh si Susan, Pok langsung menghubungi kawan hackernya di mana semua bukti tersebut dikirim ke hacker untuk ditampilkan pada layar monitor besar tepat saat pertandingan basket sedang berlangsung. What you are witnessing is one of Sigthorn's henchmen staying collateral in his henchmen after masterminding the murder. Setelah kejahatan Tironson terbongkar, kini Pok hanya tinggal pergi mencari tempat aman untuk bersembunyi sementara waktu akan tetap. Ya, Tironson menculik Pok dan Jala untuk dibawa pergi keluar kota yang sebelum naik pesawat, Pok menyuruh Jala untuk tekan cincinnya dan ambil kesempatan yang tepat untuk kabur mencari bantuan. Tak seperti polisi India dan Wakanda, polisi di kota ini datang tepat waktu. Sehingga ketika pesawat Tironson memaksa lepas landas, salah satu petugas tak sengaja menembak satu turbin sehingga pesawat mengalami kerusakan yang sangat fatal. Karena Sek memaksa untuk tetap terbang, Udin pun tak punya pilihan lain selain manut dengan perkataan Tironson. Padahal kondisi pesawat sudah sangat kritis, yang ketika Pok diam saja sambil memegangi cincinnya, Tironson yang kesal pun memanggil-manggil Pok sembari memegang tangannya dan tiba-tiba... Ya, Tironson akhirnya menyadari tentang khasiat dari cincin ini sehingga dia langsung merebutnya dari tangan Pok dan kembali memundurkan waktu dengan harapan bisa memperbaiki kondisi ini. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa cincin tersebut hanya bisa membawa waktu seseorang ke 57 detik ke belakang, sehingga beberapa kali pun Tironson mencobanya, ia akan tetap berada di pesawat ini dan terlambat untuk menghindari kecelakaan pesawat yang akan terjadi sebentar lagi. Pada akhirnya Tironson pun tewas akibat jelangkik dan tidak duduk di kursi dan tidak mengenakan sabuk pengaman. Dia menjadi satu-satunya korban yang tewas dalam insiden ini. Sedangkan Pok, Udin, dan si asisten masih bertahan hidup berkat pesawat yang terbang rendah. Tak lama Anton Burrell pun muncul untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahwa cincin tersebut berisi jet partikel kuantum yang dikombinasikan dengan teknologi AI, sehingga siapapun yang menekannya akan mengalami time travel atau perjalanan waktu sejauh 57 detik ke belakang. Anton sengaja membiarkan Pok memakainya karena sejak awal pertemuan mereka di acara seminar, Anton merasa jika Pok adalah orang yang cocok untuk menjadi subjek uji coba terhadap cincin yang masih dalam tahap pengembangan ini. Akhirnya Anton mengajak Pok untuk menjadi partnernya karena setelah melihat tekad kuat Pok yang diyakini adalah orang yang tepat untuk menjadi bagian dari proyek masa depan. Tetapi Poknya sudah capek bergulat dan adrenalin ini pun langsung menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan Jala demi untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia. Tamat ending yang cukup membanggongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah
Kita memang tidak bisa merubah masa lalu, akan tetapi masih punya harapan untuk memperindah masa depan. Dan itu pun jika Anda masih diberi umur yang panjang. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Yang Kuasa dan diberikan umur yang panjang, serta dimudahkan rezekinya. Selagi kita punya waktu dan kesempatan, manfaatkanlah untuk kebaikan meski waktu yang dimiliki hanya tinggal sedikit lagi. Setidaknya ada niatan untuk menjadi lebih baik lagi. Saya Saini SN9 mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Audius pakai Gios minjam 100. Ciao. Thanks for watching.